Cheat code buat bikin lo lebih cerdas. Satu hal yang harus lo pahami, ada beberapa faktor kecerdasan yang memang genetik, ada orang yang udah jenius dari bawaan, ada yang biasa-biasa aja, bahkan ada yang kurang. Tapi, dimanapun level kecerdasan lo, pasti bisa ditingkatkan bro. Ini cheat code-nya. Nomor 1, baca pelan. Kalau lo suka baca, lo bakal lebih pintar bro. Dan tips yang sering dilupakan orang saat membaca, baca pelan. Yes bro, baca nggak perlu cepet-cepet. Nggak perlu bikin target sebulan harus selesai sekian buku. Yang penting dari aktivitas membaca bukanlah menyelesaikan baca, tapi memahami dan menjalankan apa yang udah lo baca. Analoginya gini bro, si A dan si B mau bagusin badan. Si A baca 1 halaman ringkasan tentang angkat beban, jaga makan, tidur cukup, besoknya dilakuin. Si B baca puluhan buku tentang hal yang sama, tapi cuma dibaca, nggak dilakuin. Setelah setahun, badan si A pasti jauh lebih bagus dari badan si B. Jadi, baca nggak perlu cepet-cepet bro. Pelan-pelan, kalau belum paham, ulangi bacanya sampai paham. Coba nikmati aktivitas baca. Kalau lo menikmati suatu aktivitas, misal main game atau makan makanan enak, lo nggak pengen itu cepet-cepet selesai kan? Begitu juga dengan membaca. Nikmati, sukai baca buku bro. Nomor 2, breakdown. Istirahat 5 menit, tiap 25 menit belajar. Kalau lo mau belajar sesuatu, jangan maraton bro. Jadinya malah lo capek di tengah jalan, burn out, akhirnya nggak bisa lanjut sama sekali. Pakai Pomodoro teknik, lo belajar maksimal 25 menit. Habis 25 menit, istirahatlah 5 menit. Bisa dengerin musik, nonton video singkat, atau bikin minuman favorit lo. Waktu istirahat 5 menit ini, bantu fokus lo jadi full lagi, siap lanjut belajar lagi. Nomor 3, lakuin aktivitas non-HP buat belajar fokus. Ada hal memprihatinkan bro, kemampuan fokus manusia makin hari makin turun. Sejak ada smartphone, apalagi video-video shorts yang bisa tinggal scroll dan swipe, kayak di TikTok atau Reels Instagram, bikin manusia lebih susah fokus. Berdasarkan studi dari Microsoft, kemampuan fokus rata-rata manusia dekade ini cuma 8 detik, kalah sama ikan mas yang fokus rata-ratanya 9 detik. Penyebab utamanya itu tadi, overstimulus dari gadget yang lo pegang. Setelah lo sadar hal ini, coba lakuin aktivitas serius yang gak melibatkan HP lo bro. Susun puzzle, isi TTS, rakit mainan, bikin kerajinan, melukis, dan lain-lain. Ini ngelatih fokus. Dan kalau lo bisa fokus lebih baik, lo akan jadi lebih cerdas. Nomor 4, berenang. Riset dari Dr. Wim Wenger menunjukkan kalau lo rutin berenang selama 3 minggu, misal 2 kali setiap minggunya, lo akan mengalami peningkatan IQ, kemampuan fokus, kemampuan berbicara, dan berpikir logis. Selain itu, berenang juga ampuh banget mengusir stres dan rasa penat karena lelah berpikir. Habis berenang, langsung fresh lagi. Ini udah gua buktikan sendiri. Sejak rutin berenang, kemampuan dan produktivitas gua dalam bikin video di channel ini jadi meningkat drastis. Lo wajib coba bro. Nomor 5, konsep kecerdasan yang berlaku di dunia nyata. Ini wajib banget lo pahami bro. Karena ada mindset yang salah tentang cerdas dan pintar sejak kita sekolah. Kita dianggap cerdas, pintar, kalau bisa menghafal rumus dan menghafal teori-teori. Di dunia nyata nggak kayak gitu bro. Yang dicari di dunia nyata adalah kecerdasan untuk menyelesaikan masalah, bukan kecerdasan untuk menghafal. Sekarang udah ada internet, udah ada Google, nggak perlu menghafal. Cukup googling dalam 2 detik, lo udah dapat jawabannya. Perusahaan nggak perlu menggaji orang yang hafal puluhan teori grammar bahasa Inggris. Mereka lebih mau menggaji orang yang nggak hafal teori bahasa Inggris tapi bisa komunikasi lancar. Kalau lo mau sukses jualan, lo nggak perlu hafal teori-teori marketing, tapi lo harus tahu gimana penerapan dan trik-trik market yang bikin barang lo dilirik orang. Jadi kalau mau lebih cerdas, lo harus bisa memecahkan masalah. Kalau ketemu masalah, diselesaikan, dicari jalan keluarnya, bukan dihindari dan ditimbun. Mulai dari masalah-masalah yang ada dalam hidup lo dulu bro. Selain bikin hidup lo jadi beres, ini juga bakal bikin lo lebih cerdas. Kesimpulannya, ini 5 cheat code buat bikin lo jadi cowok yang lebih cerdas. 1. Baca pelan, nggak perlu cepet-cepet, nikmati proses membaca. 2. Pomodoro teknik, istirahat 5 menit tiap 25 menit belajar. 3. Lakuin aktivitas yang menuntut fokus tanpa pegang HP. Bikin karya seni, susun puzzle, rakit mainan, dan sebagainya. 4. Berenang rutin. 5. Biasakan untuk menyelesaikan masalah, bukan menghindarinya. Banyak cowok nggak bisa berkembang, nggak bisa jadi lebih baik karena dihantui pengalaman buruk masa sekolah. Di sini, gua mau bantu lo membuang kenangan buruk zaman sekolah. Buat lo yang udah lulus, atau buat lo yang sekarang masih sekolah. Hilangkan jauh-jauh pengalaman buruk ini biar lo bisa jadi high value man. Buat lo yang dulu di sekolah dicap sebagai cowok bodoh.
nilai pelajarannya selalu jelek, sering remedi, bahkan pernah gak naik kelas. Jangan khawatir bro, kecerdasan itu gak cuma tentang nilai di sekolah. Gak cuma tentang seberapa jago lo menghafalkan rumus dan teori. Lo pasti punya kecerdasan dalam bentuk lain. Misal, jago di kesenian, jago di olahraga, jago public speaking, jago jualan, dan cari uang. Itu semua juga kecerdasan bro. Sayang aja gak dimasukin ke nilai rapor sekolah. Ingat bro, Aderai, Deddy Corbuzier, bahkan Albert Einstein pernah gak naik kelas. Son Goku, Luffy, bodohnya minta ampun kalau hubungannya sama hafalan. Tapi mereka bisa jadi cowok-cowok berkualitas dan bisa diandalkan. Jadi, fokuslah ke kecerdasan yang paling lo jago. Bikin karya dari sana dan tunjukkan kalau lo adalah seorang pria yang gak sekedar cerdas, tapi juga punya karya, bisa cari duit. Buat lo yang di sekolah dikasih label sebagai cowok nakal, selalu jadi sasaran kemarahan dan hukuman guru, sadari satu hal bro. Kenakalan lo, itu adalah bentuk keberanian dan kreativitas. Lo nggak bisa dikekang oleh sistem dan peraturan yang membatasi ruang gerak lo. Elon Musk, Steve Jobs, dulu nakal banget, sering melanggar peraturan sekolah buat ngerjain hal yang mereka anggap lebih penting. Begitu juga sama Naruto zaman sekolah ninja, nakalnya minta ampun. Yang penting lo tahu batas dan bisa membuktikan kalau yang selama ini dianggap sebagai kenakalan sebenarnya adalah bentuk ekspresi lo untuk menciptakan suatu inovasi. Salurkan energi kenakalan lo buat bikin sesuatu yang kreatif yang out of the box. Pakai keberanian yang lo punya buat menyuarakan pendapat lo dengan cara yang positif bro. Belajar public speaking, debat, bela diri, main musik, atau apapun yang bisa menyalurkan energi keberanian dan kreativitas lo yang gak tertampung di sekolah. Buat lo yang dulu dianggap sebagai cowok lemah, selalu dibully sama yang lebih kuat. Paling payah saat olahraga, pahami bro, kalau kekuatan itu bukan tentang ngebully yang lebih lemah atau jadi yang paling jago saat pelajaran olahraga. Kekuatan fisik lo yang utama itu bisa dibangun dengan disiplin. Lo disiplin angkat beban, nge-gym, atau kalistenik, pasti akan ada perubahan dari diri lo. Lo akan jadi pria yang lebih kuat, fisik jauh lebih tegap, badan lebih sehat dari para cowok yang dulu biasa ngebully lo. Lihat aja Ippo, yang dulunya sering dibully karena lemah, justru bisa jadi petinju profesional. Atau kalau kisah nyata, lo bisa lihat Mike Tyson yang tadinya sering dikeroyok, bisa jadi kuat banget. Saat semua teman-teman lo udah berhenti olahraga dengan berbagai alasan, lo bisa tetap memperkuat fisik lo pelan-pelan sampai semua kagum dengan perubahan diri lo. Yang penting, konsistenin dan disiplinkan olahraga ya bro. Buat lo yang di sekolah selalu dianggap sebagai cowok jelek, dihina karena kekurangan fisik lo, pasti sekarang lo udah sadar bro, kalau penampilan fisik selalu bisa ditingkatkan, bisa diperbaiki. Lo selalu bisa jadi lebih ganteng. Olahraga, tegapin badan, jaga kebersihan, cari baju yang cocok, ikut bela diri biar punya mata elang. Plus, lo naikin juga value lo dalam hal harta dan status. Belajar cari duit, bikin karya, rajin olahraga, konsisten ngelakuin itu, sampai value lo naik. Dan gue yakin, lo yang tadinya dicap jelek, nanti pasti bakal lebih dilirik dan dikagumi wanita daripada primadona kelas yang paling ganteng. Nggak percaya? Lihat aja foto transformasi artis-artis Indonesia dan dunia. Gimana masa kecilnya mereka nggak good looking, tapi karena upgrade diri, bisa jadi terlihat high value dan menarik. Lihat juga cerita gimana Hanamichi Sakuragi, yang ditolak ratusan cewek karena dianggap jelek dan kasar. Otomatis langsung terlihat keren banget di mata wanita, sejak fokus dan sering berjuang main basket. Kesimpulannya, buat mengusir kenangan buruk masa sekolah dan bikin lo lebih pede, sadari ini bro. Pertama, buat yang dianggap cowok bodoh, sadari kalau lo itu punya kecerdasan dalam hal lain, bukan cuma dalam pelajaran sekolah. Kedua, buat yang dianggap cowok nakal, manfaatkan keberanian dan kreativitas lo yang sering bikin orang salah paham jadi sebuah karya. Ketiga, buat yang dianggap cowok lemah, sadari kalau sepanjang lo punya disiplin dan konsistensi, lo bisa jadi lebih kuat dari cowok manapun di sekolah lo. Keempat, buat yang dianggap cowok jelek, yakin aja bro, kegantengan, value lo di mata cewek akan nambah sepanjang lo jaga kesehatan badan, bisa cari duit, dan bikin karya yang bermanfaat. Ada 4 kecerdasan dan kepintaran tersembunyi yang nggak diajarkan di sekolah, tapi perannya penting banget buat kesuksesan hidup seorang pria. Berguna bikin lo jadi lebih good rekening, lebih sukses secara karir, dan lebih berhasil mendapatkan wanita yang tepat buat lo. Ini juga akan menjawab pertanyaan dari lo tentang kenapa teman gue yang nilainya biasa-biasa aja, bahkan cenderung jelek waktu kuliah atau sekolah, banyak yang bisa lebih sukses dan kaya daripada yang sering juara kelas. Oke, langsung aja. Ini penjelasan tentang 4 jenis kecerdasannya bro. Pertama, street smart. Terjemahannya kurang lebih kecerdasan buat bertahan hidup di jalanan. Intinya, gimana lo tahu banyak ilmu-ilmu berguna yang bisa bikin lo tetap bertahan hidup seandainya dilempar, disuruh hidup di jalanan. Seberapa banyak skill terapan yang lo punya, kayak nyetir, komunikasi, memasak, jualan, dan sebagainya.
Gimana cara lo bisa bertahan hidup, muterin duit dari modal minim bahkan nol sama sekali. Sama gimana lo bisa mendekati orang-orang yang tepat yang bisa membantu lo. Buat cewek, ngelihat pria yang street smart, bikin mereka kagum bro. Karena biasanya cowok-cowok yang punya kecerdasan ini hidupnya sukses. Cara punya street smart gimana? Biasakan untuk menerapkan semua ilmu yang lo pelajari ke dunia nyata. Habis belajar tentang laba rugi di pelajaran ekonomi, main ke pasar atau ngobrol sama pedagang tentang gimana mereka dapat laba rugi di kehidupan nyata. Habis belajar bahasa Inggris di sekolah, langsung pakai skill tadi buat ngobrol atau buat bikin karya berbahasa Inggris. Intinya, terapkan apa yang lo pelajari dari bangku sekolah ke dunia nyata. Jangan sampai lo jadi cowok naif yang cuma tahu ilmu sekolahan, cuma tahu teori, tapi nol besar nggak bisa nerapinnya di dunia nyata. Kecerdasan kedua, namanya common sense, terjemahannya akal sehat. Ini penting banget buat survival, buat pertahanan diri di dunia nyata bro. Bertahan dari bahaya, ancaman, bencana, dan orang-orang jahat. Intinya, kalau lo ngeliat sesuatu yang kelihatannya nggak masuk akal, nggak sesuai akal sehat, jangan dilakuin bro. Misal, kalau ada kerumunan kerusuhan, menjauhlah, jangan malah kepo rekam-rekam. Kalau ada kerjaan yang iming-iming gajinya gede, padahal kerjaannya gampang, cek dulu, jangan-jangan itu ilegal. Kalau ada peluang bisnis yang janji-janji manisnya terlalu fantastis, selidiki dulu, bisa-bisa itu penipuan. Kalau ada cewek yang tiba-tiba jatuh cinta sama lo, setelah tahu lo menang undian miliaran, cek dulu motifnya. Jangan-jangan dia PDKT, cuma buat nguras duit yang lo punya. Cara biar punya common sense gimana bro? Simpel. Tiap mau ambil keputusan, pikir dulu pakai logika. Logikanya masuk nggak ya? Kalau nggak, jangan dilakuin. Sedihnya, zaman makin modern, makin banyak informasi, justru banyak cowok yang akal sehatnya nggak jalan. Kenapa? Karena mereka disibukkan sama alam fantasi sama dunia maya. Jadinya nggak paham gimana dunia nyata bekerja. Kecerdasan ketiga adalah emotional quotient atau EQ. Terjemahannya kecerdasan emosi. Kalau IQ mungkin lo udah tahu ya bro. Ini hubungannya sama kepintaran otak lo. Tapi kalau EQ, kecerdasan emosi, masih sedikit yang tahu. Padahal, menurut Daniel Goleman dalam bukunya, kecerdasan emosi itu menentukan 80% kesuksesan lo. Sedangkan IQ cuma 20%. IQ tinggi mungkin bisa bantu lo lulus seleksi tes, dapat nilai bagus, dan sebagainya. Tapi yang bisa bantu lo mempertahankan kerjaan, naik gaji, punya relasi penting, itu perannya lebih ke kecerdasan emosi alias EQ tadi bro. Kecerdasan emosi ini yang bikin lo nggak gampang galau, nggak overthinking, bisa tetap produktif walau lagi sedih, kecewa, atau marah. Dan lagi, kalau hubungannya sama bikin cewek jatuh cinta, itu faktornya tentang emosi, dan emosi bro. Kalau mau sukses dalam percintaan, lo harus bisa bikin cewek jadi emosional, bikin dia punya kedekatan emosi sama lo. Tapi, lo harus tetap logis, gak boleh kebawa emosi saat terlibat hubungan percintaan sama wanita. Cara ngelatih kecerdasan emosi gimana? Belajar biologi, terutama tentang otak dan hormon, plus belajar psikologi, terutama tentang perilaku manusia. Habis itu terapin, banyak bergaul, banyak ngobrol, dan banyak-banyaklah memahami manusia. Keempat, kecerdasan buat memahami diri sendiri. Seberapa sih limit kekuatan fisik dan mental lo, jadi lo bisa disiplin olahraga tanpa cedera, atau kerja keras tanpa harus burnout. Seberapa batas kesabaran lo, jadi lo bisa memaklumi kesalahan orang, tanpa harus meledak suatu saat dan merusak hubungan sama orang itu. Seberapa batasan yang harus lo bikin, biar orang lain gak nginjak-nginjak dan manfaatin diri lo. Dan yang paling penting, apa kelebihan dan kekurangan utama lo. Kalau paham ini bro, hidup lo akan jauh lebih bahagia. Dan cowok yang paham sama dirinya sendiri, itu bikin cewek segan, hormat, sekaligus kagum. Karena cewek tadi bakal mikir, wah gua nggak bisa nih kalau main-main sama cowok ini. Kesimpulannya, ini 4 jenis kecerdasan yang bisa bantu seorang cowok jadi sukses, tapi nggak banyak diajarkan di sekolah. Pertama, street smart atau kecerdasan yang hubungannya sama ilmu terapan di dunia nyata, yang bikin lo sukses hidup di jalan. Kedua, common sense atau akal sehat. Ketiga, emotional quotient atau EQ. Keempat, kecerdasan untuk memahami diri sendiri. Khusus buat bantu lo memahami diri sendiri, terutama yang hubungannya sama kecerdasan. Gua bikinin lo tes kepribadian 5 tipe kecerdasan pria. Bisa lo ambil tesnya di kolom komentar, deskripsi, atau bio. Gua nggak terima kalau ada yang bilang lo bodoh bro, cuma karena nilai pelajaran lo jelek, sering remedi, atau nggak jago matematika. Semua cowok itu punya kecerdasan, tapi bentuknya beda-beda. Jadi, lo nggak perlu minder bro. Tapi masalahnya, banyak cowok yang merasa bodoh karena omongan orang sekitar. Jangan sampai lo terpengaruh dan kemakan omongan orang yang sering ngebego-begoin dan ngejatuhin lo ya bro. Bahkan Albert Einstein aja bilang gini, semua orang itu jenius, tapi kalau kita menilai seekor ikan berdasarkan kemampuannya untuk memanjat pohon, ikan itu bakal merasa bodoh seumur hidupnya. Cristiano Ronaldo yang jago main bola akan kelihatan bego kalau disuruh ikut Olimpiade Matematika. Elon Musk, jenius bisnis dan teknologi, akan jadi paling payah juga kalau disuruh ikut kompetisi lempar lembing. Maksudnya gini bro,
Kecerdasan tiap orang itu nggak sama. Cara belajarnya beda, cara nerapin ilmunya juga beda. Bahkan, menurut psikolog Howard Gardner, ada 9 jenis kecerdasan manusia. Mulai dari kecerdasan berbahasa, logika, spasivisual, jasmani, musikal, intrapersonal alias memahami diri sendiri, interpersonal alias berinteraksi dengan orang lain, naturalis, dan eksistensial. Oke bro, jadi kalau lo mau lebih cerdas, lakuin 3 hal ini. Pertama, benerin mindset lo kalau lo cerdas dalam hal tertentu. Ini menarik bro, ternyata kecerdasan juga dipengaruhi mindset. Menurut penelitian Michigan State University, kalau lo percaya kecerdasan itu bisa dikembangin, lo bakal lebih berhati-hati saat ngelakuin kesalahan dan bisa lebih gampang memperbaikinya. Sementara, kalau lo percaya kecerdasan itu nggak bisa dikembangin dan cuma tergantung sama bakat, lo bakal lebih sulit belajar dari kesalahan dan akhirnya nggak berkembang. Kedua, siapin usaha buat belajar dan jadi jago dalam suatu hal. Selain mindset, yang mempengaruhi kecerdasan lo adalah usaha. Sebanyak dan sesering apa lo belajar. Menurut penulis Malcolm Gladwell, lo bisa jadi jago di suatu bidang kalau fokus mempelajarinya selama 10.000 jam. Misal, lo pengen jago main biola. Kalau lo belajar dan berlatih main biola selama 5 jam setiap hari, berarti lo butuh hampir 5,5 tahun untuk jadi jago. Tapi, cara belajarnya juga harus diperhatikan ya bro. Lo nggak bisa pakai cara belajar yang sama terus-terusan. Kalau cara itu nggak ngasih hasil yang diharapkan. Perbaiki dan tingkatkan terus cara belajar lo biar hasilnya juga level up. Terus poin ketiga, ini yang paling penting bro. Jadi kuncinya sebenarnya gini bro. Kalau lo mau jadi cowok yang cerdas, cari tahu dulu lo itu cerdas dalam hal apa. Terus, pilih cara belajar yang paling cocok buat lo. Ada metode visual, di mana lo belajar pakai gambar, simbol, diagram, intinya yang dominan dari tampilannya. Ada metode auditori, di mana lo fokus dengerin buat mempelajari sesuatu, kayak dengerin guru jelasin, dengerin audiobook, podcast, ceramah, dan sebagainya. Ada metode reading dan writing yang fokusnya dibaca dan tulis. Baca buku, bikin rangkuman, nulis kesimpulan, kayak yang dilakuin di sekolah. Sama metode kinestetik, di mana lo ngelakuin langsung buat mempelajari sesuatu. Misalkan ngelakuin praktek, latihan, atau eksperimentasi. Kesimpulannya, kalau lo mau jadi cowok cerdas, lakuin ini bro. Pertama, kalau lo itu pandai, nggak bodoh, segala sesuatu bisa dipelajari. Gue percaya bro, lo itu punya kecerdasan yang brilian dalam hal tertentu. Kedua, siapkan usaha buat mempelajari suatu hal. Jangan gampang nyerah, nggak perlu buru-buru pengen cepet bisa. Ketiga, cari tahu, lo itu cocoknya belajar dengan metode apa, plus kecerdasan utama lo ada di bidang apa bro. Satu hal yang sering diremehkan cowok saat coba dapetin cewek berkualitas, bukan sekedar good looking dan good reckoning. Malah kalau lo beneran paham, hal ini bisa lebih powerful dari tampang dan harta. Hal yang sering dilupakan ini namanya kecerdasan bro. Gimana otak lo bisa berpikir, memformulasikan strategi yang tepat buat dapetin wanita idaman lo bro. Gimana dengan kecerdasan ini, lo bisa bikin analisis, apa yang jadi faktor terbesar daya tarik lo di mata wanita, dan gimana cara meminimalisir hal yang jadi kelemahan lo. Kalau lo ganteng, punya duit tapi nggak cerdas, pada akhirnya lo cuma akan dimainin cewek. Atau kalah saingan sama cowok yang biasa-biasa aja tapi cerdas dalam memahami wanita. Yang perlu lo sadari lagi bro, kecerdasan cowok dalam menghadapi wanita itu beda-beda jenisnya. Gue sempat mempelajari agak dalam hal ini, dan setelah gue buka-buka lagi buku referensi psikologi kognitif, waktu gue kuliah S2, plus gue gabungkan dengan analisis kepribadian pria selama bikin channel ini, gue membagi jenis kecerdasan cowok saat menghadapi wanita jadi 5 bro. Pertama, the charismatic leader. Tipe ini punya kecerdasan lebih buat menarik perhatian wanita lewat pesona dirinya. Jago cerita, pintar bikin cewek kagum pakai kata-kata dan bahasa tubuh. Ibaratnya, kayak Presiden Soekarno. Kedua, the philosopher. Ibaratnya seorang filsuf yang tenang dan bijaksana. Kecerdasan utama lo di mata wanita adalah lo bisa fokus ke dalam, ke diri sendiri. Tahu batasan, punya self-love yang kuat, paham banget sama apa yang lo mau dan apa yang lo bisa. Di mata cewek, lo kelihatannya dewasa, cool, dan misterius. Contohnya kayak Thomas Shelby. Ketiga, the skilled craftsman. Tipikal cowok yang lebih suka praktek daripada teori. Kecerdasannya muncul bukan pas disuruh baca buku, tapi waktu menerapkan ilmunya. Bisa memikat cewek dengan kecerdasan yang hubungannya sama keterampilan dan aktivitas bareng. Cewek ngelihat lo sebagai orang yang serba bisa, seru diajak jalan, asik diajak main. Contohnya kayak Tony Stark alias Iron Man. Keempat, the creative artist. Kecerdasan lo dominan dalam hal berkesenian, berimajinasi, berpikir out of the box, kadang-kadang dipenuhi ide-ide liar dan gila. Kecerdasan utama lo adalah bisa mengajak cewek bermimpi, membayangkan indahnya masa depan bersama, dan menaik turunkan perasaannya. Contohnya seperti tokoh Casanova, salah satu penakluk wanita paling legendaris dalam sejarah umat manusia. Kelima, the genius logician. Sama kayak namanya, kecerdasan utama lo adalah dalam berlogika, dalam menimbang risiko, baik buruk, dan mengambil keputusan paling logis. Lo bisa memikat wanita dengan kemampuan lo untuk memecahkan permasalahan dalam hidup. Selalu datang dengan solusi yang tepat, bisa diandalkan untuk mengurai keruwetan.
Contohnya, figur kayak Elon Musk. Intinya bro, gua mau bilang, kalau nggak ada cowok yang nggak cerdas, tiap-tiap diri lo itu punya tipe kecerdasan yang berbeda. Mungkin lo nggak pandai berteori dan menghafal, tapi ternyata lo jago banget praktek dan ilmu terapan. Jangan sampai lo terus-terusan memandang rendah diri lo karena merasa nggak cerdas. Dan buat bantu lo menemukan tipe kecerdasan yang paling sesuai, lo bisa ambil tes kecerdasan pria 100% yang baru gue bikin. Gak cuma dalam hal percintaan dan wanita, ada juga analisis tentang karir, keluarga, cara memaksimalkan kelebihan, dan meminimalisir kekurangan yang hubungannya sama kecerdasan diri. Bayar semampunya, lo bisa ambil tesnya di kolom komentar, deskripsi, atau bio. Semoga berguna buat bantu lo menemukan dan memahami kecerdasan diri. Gua yakin dan percaya lo adalah pria yang cerdas bro. Salam high value man, semangat bro.